Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Iftitah Gian Nabila dengan NIM 1030524000081. Saya dari kelas DS4801. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan saya tugas Subcel O2 kalkulus. Nah, di sini kita kerjakan yang pertama itu yang nomor satu bagian A. eh di sini perintahnya kita disuruh untuk menggambarkan grafik dari F. Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu titik yang ini, yang fungsi 3 min X untuk X kurang dari 2. Kita gambarkan dulu titik-titik grafiknya. Fx sama dengan 3 min X untuk X kurang dari 2. Jadi kita bisa tulis ini X-nya, terus ini Fx-nya. Nah, karena X itu kurang dari 2, kita cari bilangan yang kurang dari 2, misalnya 1. Jadi, ketika X-nya itu 1, 3 dikurang 1 itu 2. Jadi, Fx di sini itu 2. Ketika X-nya itu 0, atau ketika X-nya itu min 1, terus sampai, misalnya ini min 2. Nah, ketika 0, maka fungsinya 3X dikurang 0, hasilnya 3. 3 dikurang min 1 hasilnya 4. 3 dikurang min 2 hasilnya 5. Nah, kita mendapatkan titik-titik ini. Ketika X-nya 1, maka Fx-nya 2, dan seterusnya. Lalu dari persamaan kedua, kita mendapatkan Fx sama dengan 2. Nah, ini persamaan keduanya. Di bawahnya. Di bawahnya ini Fx sama dengan X per 2. X per 2 itu untuk X yang lebih dari 2. Nah, lalu kita cari titik-titiknya. Di sini kita tulis, tulis X, terus ini Fx. Nah, karena X-nya itu lebih dari 2, maka bilangan yang lebih dari 2 adalah 3 misalnya. 3, 4, 5, 6. Nah, sesuai rumusnya, Fx sama dengan X per 2. Ketika X-nya kita substitusi menjadi 3, jadi 3 per 2 itu hasilnya 1,5. Lalu 4 per 2 itu hasilnya 2. 5 per 2 hasilnya 2,5. Dan 6 per 2 hasilnya 3. Nah, lalu dari titik-titik yang telah kita temukan ini, kita dapat membuat grafiknya. Grafiknya di sini deh.
Nah, dari persamaan yang pertama yaitu fx sama dengan 3 min x untuk x kurang 2 tadi titik-titiknya sudah kita ketahui. Jika x-nya itu satu di sini, maka fx-nya itu adalah 2. Berarti di sini. Nah, ketika x-nya itu nol, maka fx-nya itu 3. Berarti di sini. Nah, ketika x-nya itu min satu, maka fx-nya itu 4. Berarti di sini. Lalu ketika x-nya itu min 2, maka fx-nya itu 5 di sini. Nah, lalu ini kita bisa tarik garis ya. Nah, ini itu mendekati 2 namun tidak pernah sampai ke 2. Jadi di bagian 2 ini kita lingkari karena bolong di situ. Nah, lalu dari persamaan yang kedua yaitu fx sama dengan 2, titiknya itu dia ada di sini. Nah, lalu dari persamaan ketiga yang fx sama dengan x per 2 untuk x lebih dari 2, titik-titiknya itu ketika x-nya itu 3, maka fx-nya itu 1,5. Berarti di sini kurang lebih. Di setengah, antara 1 dan 2. Lalu ketika x-nya itu 4, maka fx-nya itu 2. Ketika x-nya itu 5, maka fx-nya itu 2,5. Sini. Nah, ketika x-nya itu 6, maka fx-nya itu adalah 3. Nah, ini bisa kita tarik garis ya. Ya. Jadi ini adalah grafiknya. Lalu, pertanyaan yang B, tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari kanan fx, limit x mendekati 2 dari kiri fx, dan f2. Kita kerjakan di sini. Limit x mendekati 2 dari kanan fx. Di sini kita menggunakan fx-nya itu yang x per 2. Karena mendekati 2 dari sebelah kanan berarti lebih dari 2. Oleh karena itu kita menggunakan fx yang x per 2. Ini hasilnya 1, lalu limit x mendekati 2 dari kiri fx sama dengan limit x mendekati 2 dari kiri. Kita menggunakan fx-nya yang 3 min x. Nah, 3 dikurang 2 hasilnya 1. Lalu f2 sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. Lalu yang C, apakah limit F2, F mendekati 2 ada? Jika ada, berapa nilainya? Dan jika nilai tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Jawaban limit, mempunyai nilai jika limit kiri dan limit kanannya itu nilainya sama. Maka kita cek limit X mendekati 2 dari kiri. Ini sudah kita kerjakan ya, tadi yang di nomor 1 bagian B. Em, ini limit dari kirinya itu hasilnya 1, terus limit yang dari kanannya itu hasilnya 1. Jadi, limit X mendekati 2, fx, itu ada nilainya, yaitu 1. Nah, lalu selanjutnya, yang D tentukan nilai dari limit
X mendekati min 1 dari kiri fx dan limit X mendekati min 1 dari kanan fx. Kita kerjakan di sini. Limit X mendekati min 1 dari kiri fx sama dengan limit X mendekati min 1. Kita menggunakan fx-nya itu yang 3 min 1. Karena min 1 itu kurang dari 2. 3 min X sama dengan 3 dikurang min 1, hasilnya 4. Lalu X mendekati min 1 dari kanan fx sama dengan limit X mendekati min 1 dari kanan. Ini masih sama, kita menggunakan fx yang 3 min X. 3 dikurang min 1 hasilnya 4. Jadi itu adalah jawaban yang nomor 1 bagian D. Kita sudah menemukan nilainya. Lalu yang E, apakah limit X mendekati min 1 ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Limit X mendekati min 1 fx itu ada, yaitu ini. Suatu limit dikatakan ada jika limit tersebut memiliki jika limit tersebut nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanannya. Jadi karena ini hasilnya sama-sama 4, jadi limit X mendekati min 1 itu hasilnya adalah 4. Nah, lalu selanjutnya ini adalah nomor 2. Kita disuruh untuk menentukan nilai limit dari lim 3 per X kuadrat min 4. Nah, yang pertama, yang A. Oke, di sini yang A. Nah, yang A itu limit X mendekati 2 dari kanan sama dengan 3 per X kuadrat min 4. Nah, di sini, eh kok sampai? Nah, di sini limit 3 per X kuadrat min 4 masih bisa kita faktorkan. Menjadi, kita tulis dulu limitnya. X mendekati 2 dari kanan. Ini menjadi X min 2 dikali X plus 2. Nah, ini 3. Nah, karena pembilangnya 3 ini itu adalah bilangan positif dan penyebutnya X kuadrat min 4 itu mendekati 0 dan lebih besar dari 0 untuk X mendekati 2 ke kanan. Jadi, nilai limitnya ini adalah positif tak hingga. Nah, lalu soal yang B. Yang B itu limit X mendekati min 2 dari kanan X kuadrat min 4. Ini 3. Sama dengan limit X mendekati min 2 dari kanan. Ini
Em, Seperti biasa kita faktorkan lagi. X min 2 dikali X plus 2. Ini 3. Nah, penyebutnya 3. Pembilangnya 3. Sama dengan. Nah, karena pembilangnya 3 ini positif dan penyebutnya X kuadrat min 4 ini mendekati 0 dan lebih kecil dari 0 untuk X mendekati min 2 dari kanan, maka nilai limitnya menurun tak hingga. Jadi hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, lalu yang C. Nah, lalu yang C itu limit X mendekati min 2 dari kiri 3 per X kuadrat min 4 sama dengan limit X mendekati min 2 dari kiri, masih kita faktorkan lagi menjadi X min 2 X plus 2. Ini 3. Oke. Nah, karena pembilangnya 3 ini positif dan penyebutnya itu X kuadrat min 4 dia mendekati 0 dan lebih besar dari 0 untuk X mendekati min 2 ke kiri, maka nilai limitnya meningkat tak hingga. Jadi hasilnya adalah positif tak hingga. Nah, lalu selanjutnya ini adalah soal nomor 3. Kita disuruh untuk mencari titik mana saja yang F-nya itu kontinu. Jadi, fungsi ini bisa kita bagi jadi dua bagian. Bagian pertama itu 1 per nilai mutlak X ditambah 1 dan bagian keduanya itu min X kuadrat per 2. Nah, karena penyebutnya ini di bagian yang pertama, karena penyebutnya itu merupakan sebuah nilai mutlak, maka nilai mutlak X ditambah 1 itu selalu positif, sehingga tidak menyebabkan penyebutnya itu menjadi nol. Jadi, karena ini positif, jadi bagian pertama ini dia itu kontinu. Nah, lalu bagian yang kedua itu eh, X kuadrat, min X kuadrat per 2 itu merupakan sebuah fungsi polinom. Jadi, fungsi polinom itu pasti kontinu di seluruh bilangan real. Jadi, yang ini juga kontinu. Jadi karena 1 per nilai mutlak X ditambah 1 kontinu dan yang min X kuadrat per 2 itu juga kontinu, maka kedua fungsi tersebut tuh kontinu untuk semua nilai X. Maka fungsi fx juga kontinu untuk semua X yang termasuk bilangan real. X yang merupakan bilangan real. Jadi fx kontinu di seluruh bilangan real. Jadi begini, kalau dituliskan X merupakan bilangan real dan fx itu juga bilangan real. Jadi fx kontinu di seluruh bilangan real. Nah, jadi sekian pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.